Hai Samudra Muda, kembali lagi ke podcast Samudra Talk Season 2. Nah, pada podcast kali ini masih dibawakan oleh saya, Cut Azizia Raudah dari bagian Humas Universitas Samudra. Nah, teman-teman semua, ayo siapkan kopi atau teh kamu dan ayo kita mulai obrolannya. Materi podcast kita pada hari ini nggak kalah menarik dari podcast kita sebelumnya, dan hari ini kita akan mengundang pemateri atau narasumber kita yang akan memberikan materi yang cukup menarik seputar dari pengabdian yang beliau lakukan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita sapa saja pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Rini Mastuti, SPT-MP. Halo Ibu Rini, selamat siang. Halo Kak Icut, selamat siang. Cantik sekali Ibu hari ini. Terima kasih, Kakak juga. Nah, teman-teman semua, Bu Rini ini pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema program pemberdayaan ekonomi melalui program pangan lestari berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tamiang. Silakan Ibu Rini, mungkin ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Kak Acut. Halo Samudra Muda, perkenalkan saya Dr. Rini Mastuti dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Saya mewakili tim program pemberdayaan wilayah yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek tahun 2024 yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan terima kasih kepada tim Samudra TV telah mengundang saya untuk berhadir di sini. Nah, teman-teman mahasiswa dari Fakultas Pertanian pasti udah nggak asing lagi nih sama Ibu Rini. Alhamdulillah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sebenarnya Ibu Acut itu sangat penasaran dengan pengabdian yang Ibu lakukan di Aceh Tamiang beberapa waktu lalu terkait program pemberdayaan ekonomi melalui program pangan lestari yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, Ibu Rini boleh dijelaskan sedikit latar belakang dari dilaksanakannya program pemberdayaan ekonomi hijau di Aceh Tamiang yang Ibu lakukan beberapa waktu lalu. Silahkan dijawab Ibu Rini. Baik, terima kasih. Jadi gini Kak, program ini berawal dari tawaran dari Kemdikti Saintek, yaitu program pemberdayaan wilayah, pengabdian kepada masyarakat pada skema pemberdayaan wilayah. Nah, dari sana alhamdulillah kita matching dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Aceh Tamiang, di mana sesuai dengan kepakaran tim kami, yaitu dari Prodi Agribisnis, kemudian yang di Universitas Samudra dari Prodi Agribisnis, kemudian dari manajemen, kemudian satu lagi dari agroteknologi. Nah, karena program ini harus berkolaborasi dengan universitas lain, kita berkolaborasi dengan Universitas Sudnyadin. Nah, beliau Bu Dr. Syarifah alhamdulillah mempunyai kepakaran di bidang agroteknologi. Dari situ kita membantu. Jadi pemerintah daerah itu mempunyai kesulitan di bidang apa? Nah, pada saat itu adalah tentang ketahanan pangan dan juga tentang kemiskinan. Di sanalah kita akhirnya berdiskusi secara mendalam hal-hal apa yang diperlukan, dan alhamdulillah kita sudah menyusun proposal dan mendapatkan persetujuan dari Kemdikti Saintek untuk lolos, dan dengan dukungan dari Bapak Rektor, LPPM, semua pihak yang terlibat, alhamdulillah program terlaksana dengan baik. Demikian Kak Acut. Begitu, berarti menarik sekali ya Bu ya, terkait pengabdian yang Ibu lakukan ini tidak terlepas dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan juga kerjasama dengan universitas lain untuk bermitra bersama melaksanakan pengabdian ini di Aceh Tamiang. Betul sekali. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Sebenarnya bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari program yang Ibu lakukan ini? Seperti apa saja produk yang dihasilkan dan bagaimana sebenarnya proses dari pelaksanaan pengabdian yang Ibu lakukan kemarin? Oke.
Jadi proses pelaksanaan itu dimulai insya Allah bulan Juli ya Kak ya. Jadi begitu kami diumumkan sebagai salah satu pemenang dari program pemberdayaan wilayah di Indonesia, kita bersyukur, kemudian kita segera melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat, termasuk kepada dengan LPPN, kemudian minta izin dari Pak Rektor, kemudian kita juga berkoordinasi dengan dinas dan terutama dengan kelompok tani yang menjadi pelaksana. Nah, ini satu ada kelompok tani lindung bulan, yang kedua kelompok berkah farming. Nah, sebelum mereka melaksanakan kegiatan, mereka harus punya wawasan dulu ini mau kemana program ini dibawa. Jadi kan sebelum mereka melaksanakan dibawa dulu ke studi banding ke Medan di sana. Jadi melihat usaha ternak ayam kampung yang sudah berhasil untuk skala rumah tangga, dan alhamdulillah pulang dari sana kemudian pendanaan pun sudah turun, mesin-mesin tersedia, kita melakukan pelatihan, kemudian juga melakukan workshop, dan alhamdulillah mereka sudah siap. Jadi teknologi yang kita bawa, karena ini kan pengabdian berbasis riset, jadi teknologi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu adalah yang pertama tentang budidaya ayam kampung, kemudian pembuatan pakan ayam secara mandiri, kemudian juga penetasan telur, kemudian untuk tanamannya adalah sistem hidroponik serta vertical garden, dan alhamdulillah semuanya berjalan baik. Demikian. Masya Allah sekali ya Bu ya, terkait dari pelaksanaan pengabdian yang Ibu lakukan. Memang mengikut sertakan masyarakat langsung, dan untuk mempermudah pengabdian ini berlangsung, Ibu memiliki strategi untuk membuat kelompok tani, 2 kelompok tani ya Bu ya? Itu kelompok tani yang memang sudah direkomendasikan oleh dinas. Oleh Dinas Pertanian? Iya. Oke. Berarti yang terlibat di dalam pengabdian ini ada Dinas Pertanian. Dinas Pertanian sebagai pendonor untuk in-kind, kemudian ada Kemdikbudristek untuk pendanaan in-cash, kemudian 2 kelompok kelompok tani, kemudian tim mahasiswa, tim dosen, dan tentunya dukungan dari Pak Rektor dan LPPN. Dukungan dari Pak Rektor dan LPPN. Nah, pengabdian yang Ibu lakukan ini kan sangat menarik ya Bu ya. Sebenarnya apa dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dari pengabdian yang Ibu lakukan ini? Oke. Dampak yang dirasakan oleh terutama kelompok ya Kak ya. Jadi sebelum kegiatan dan sebelum berakhir kegiatan itu kita melakukan semacam pretest. Jadi ada pretest tentang kemampuan skill mereka, kemudian pretest tentang pengetahuan mereka, dan alhamdulillah dari hasil tersebut terjadi peningkatan tentang keterampilan itu sebesar saya kalau tidak salah 50%, kemudian peningkatan untuk penetasan telur itu juga sekitar 40-50%, peningkatan pendapatan kelompok 25%, ini untuk masyarakat. Sedangkan untuk dosen sendiri yaitu ada kita luaran publikasi ilmiah yang tentunya dapat meningkatkan kinerja dosen ya, untuk mendukung penilaian dosen. Kemudian ada publikasi di media massa, kemudian booklet yang kita hakikan, kemudian ada video yang sebagai luaran yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan insya Allah kalau saya nggak salah itu diupload juga di Unsam TV. Terima kasih. Wah, nah Samudra Muda, dapat kita lihat bersama bahwasanya pengabdian yang dilakukan oleh Ibu Rini sangat berdampak di masyarakat, dan tak hanya itu sangat berdampak juga pada dosen, dan juga dirasakan impact-nya juga oleh mahasiswa. Nah, Ibu Rini, sebenarnya dari pengabdian yang Ibu lakukan itu pasti tidak terlepas dari tantangan dan rintangan ya Bu ya. Oh iya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bu, apa saja tantangan yang Ibu alami pada saat pengabdian itu berlangsung? Oke. Tantangan sebenarnya karena alhamdulillah ya, saya dan tim itu beberapa kali sudah terbiasa
menghadapi tantangan untuk program-program tersebut. Jadi udah bersiap. Biasanya tantangan pertama itu adalah program harus berjalan, sedangkan ini izin ya Kemdikti Saintek saya menyampaikan uangnya turun belakangan kayak gitu kan. Jadi kelompok kami udah siap. Jadi di depan kita udah mempersiapkan pendanaan di awal. Kemudian jadi itu tidak mengganggu jalannya kegiatan, dan alhamdulillah sesuai dengan perencanaan program. Kemudian tantangan kedua adalah cuaca waktu itu. Kalau untuk keikutsertaan kelompok, aktivitas atau partisipasi kelompok, alhamdulillah sangat baik. Dinas sangat mendukung, kampus sangat mendukung. Tim dosen kadang beliau-beliau itu ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggal, jadi kita bergantian ke sana. Kemudian tantangan cuaca itu Kak, jadi hujan deras, kemudian kemarin hujan deras, dan akhirnya banyak ayam yang mati. Nah, kalau di kelompok satunya karena yang di berkah farming, karena cuaca ya, dia di alam agak terbuka, banyak yang mati. Tapi kalau kelompok satunya ada dimakan ular piton. Ularnya sempat masuk ke kandang, jadi di belakang rumah, dan ada damkar ya. Nah, tapi cuma mati 4, nggak apa-apa. Jadi itu masih relatif aman gitu. Walaupun dengan banyaknya rintangan dan tantangan ya Bu ya. Iya, Ibu tetap siap siaga, bahkan sebelum dari pengabdian sudah siap siaga terlebih dahulu. Insya Allah untuk berjaga-jaga akan rintangan dan tantangan yang akan dihadapi selama pengabdian nantinya berlangsung. Oke. Sebenarnya apakah ada respon dari pemerintah Bu terkait pengabdian yang Ibu lakukan? Respon dari pemerintah, terutama kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian itu, Dinas Pertanian Aceh Tamiang itu sejak 2019 untuk program PHP 2D tahun 2019 kalau saya tidak salah. Jadi alhamdulillah pemerintah daerah terima kasih Kabupaten Aceh Tamiang, terutama Bapak Kepala Dinas, Bapak Yunus sudah mensupport kami, dan ini insya Allah yang program pemberdayaan wilayah yang sedang dibuka ini, kemarin kita sudah berdiskusi, insya Allah beliau support juga. Nah seperti itu, jadi peran dari pemerintah daerah sangat besar terhadap kami. Terima kasih. Wah, berarti pemerintah daerah juga memberikan support ya Bu ya, untuk keberlanjutan dari program pengabdian yang Ibu laksanakan. Baik Ibu, apakah ada harapan atau rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk program ini? Oke, pas sekali pertanyaannya. Jadi baru 3 hari yang lalu program pemberdayaan wilayah ini dibuka oleh Kemdikti Saintek. Jadi kami sedang bersiap-siap, mohon doanya semuanya. Jadi dari Samudra Muda, semoga tim kami bisa menyusun proposal yang baik, kemudian sesuai dengan aturan dari Kemdikti Saintek, dan semoga mohon doanya bisa lolos lagi. Gitu. Amin ya robbal alamin. Semoga apapun yang direncanakan ke depannya dapat berlangsung dengan baik ya Ibu. Amin, terima kasih Kak Acut. Nah, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait harapan Ibu kepada wilayah Aceh Tamiang yang di tempat Ibu pernah melaksanakan pengabdian kemarin Ibu? Ada sepatah kata atau 2 patah kata yang ingin Ibu katakan? Oke, kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, saya dan tim dosen, walaupun bukan tim saya saja, kami tim dosen dari Universitas Samudra, sangat berterima kasih atas dukungannya terhadap segala program yang positif untuk masyarakat yang telah dilakukan di Aceh Tamiang. Ke depan kami tetap berharap kolaborasi, support juga dari pemerintah daerah, baik in-kind maupun in-cash, untuk program kami ke depannya. Semoga itu berkah untuk kita semua, terutama kepada masyarakat. Demikian Kak. Amin ya robbal alamin. Nah, Samudra Muda, dapat kita saksikan bersama bahwa memang pengabdian yang dilakukan oleh Ibu Rini sangat-sangat berdampak bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat tetapi juga dosen dan mahasiswa dapat merasakan juga impact-nya. Karena memang apapun yang kita lakukan harus berdampak kepada masyarakat, dan hari ini yang dilakukan oleh Ibu Rini ini sangat membantu masyarakat untuk terus mengembangkan inovasi di bidang peternakan dan pertanian tentunya.
Nah, terima kasih kepada Ibu Rini yang sudah bergabung bersama podcast Samudra Talk Season 2 hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh tim yang bertugas. Berakhirlah perbincangan kita, maka berakhirlah juga acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas dan Samudra Talk berbagi cerita berdampak untuk masyarakat.